Teman-teman, sebelum kita memulai kuliah pengantar kita pada modul ini, marilah kita bersama-sama membuka dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Ini ada 105 orang. Maksud saya 104 orang mahasiswa angkatan 2020. Tidak ada satu orang pun yang saya kenal ya. Kalau tahu ada sekitar 11 orang yang dulu bergabung di modul 1 di blok 1 bergabung di kelompok saya. Saya sudah kurang lebih ingat namanya. Ada si Hakim, ada si Vivin, saya lupa. Saya agak sulit mengingat nama orang. Biasanya saya lebih ingat mukanya. Yang lain juga pasti belum terlalu kenal sama saya, karena saya nggak terkenalnya si Raisa. Jadi kita perkenalan dulu ya. Oke, nama saya Dr. Vera, saya spesialis SPDP istilahnya sekarang, SPKK istilah zaman nenek moyang kita dulu, atau intinya spesialis kulit dan kelamin atau dermatovenerologi. Saya ditugaskan untuk memegang modul di blok 2 modul 2. Blok 2 modul 2 ini mungkin ada sebagian orang bingung kali ya, atau pura-pura nggak bingung juga nggak masalah juga sih. Kenapa sih kok SPKK ya disuruh megang modul 2 atau modul respirasi? Nggak usah ditanya, nggak usah bingung. Itu suka-sukanya KPS kok, bukan suka-sukanya saya juga. Kalau suka-sukanya saya lebih memilih yang berhubungan dengan bagian saya. Tapi berhubung ini hak vetonya KPS ya udah. Gitu. Jadi nggak usah kita bingung-bingung. Terus kompeten nggak? Ya kompeten dong. Kalian aja harus kompeten ini. Keluar dari sini kalian harus kompeten. Karena standar kompetensinya di respirasi ini blok 2 modul 2 adalah kompetensi 4. Jadi ya harus kompeten. Apalagi saya yang udah zaman jadul selesai dokter S1-nya. Oke. Tadi sampai kita perkenalan. Saya staf pengajar di FK Unmul. Saya alumni dari Medan, dari UGM, dan dari Medan kembali. Ya, S1 saya di FK USU, S2 saya di UGM, bukan S3, saya belum S3, sorry. Spesialisasi saya di FK USU kembali. Gitu. Dan S2-nya yang satunya lagi di FK USU. Jadi saya campuran antara USU dan UGM. Sekarang berkiprah di FK Unmul. Saya asal dari Medan, Sumatera Utara. Kalau ada yang belum tahu Medan itu di mana, saya asalnya dari Medan. Saya di Samarinda ini dari sejak tahun berapa ya? Tahun 2000 mungkin ya. Tahun 2000. Udah lumayan ya 20 tahun. Tahun 2000 awalnya dari dulu masih masa PTT, saya di Hulu Mahakam. Jadi di hutan-hutannya di Hulu Mahakam sana. Waktu itu masih naik kapal, bukan naik kapal deh, perahu deh namanya. Naik perahu ya ke sana. Zaman sekarang aja yang sudah ada mobil jalan daratnya. Oke. Kita balik ke cukup perkenalannya ya. Kita balik ke modul kita. Ini adalah pagi ini kuliah pengantar. Kuliah pengantar itu jangan galvok. Jadi kuliah pengantar itu bukan kuliah expert. Kita ada kuliah pengantar, kita ada tutor, kemudian kita ada masuk ke kuliah expert. Ada skill lab juga dan ada praktikum. Kuliah pengantar, kalau saya analogikan itu kayak kalau kalian misalnya ngantar kakek nenek atau oma opa atau ama akong kalian ke bandara, kalian tahu bandaranya di Bandara Samarinda, apa nama bandara Samarinda? Saya pun masih kurang familiar nama bandaranya. Kalian tahu nama bandaranya di sana, tapi kalian belum tahu gate-nya yang mana, atau kakek neneknya belum tahu gate-nya yang mana. Jadi yang si pengantar ini yang ngantarin ke gate-nya. Kira-kira gitu kuliah pengantar ini analoginya. Jadi kalian kan tahu ini ya modulnya blok 2 modul 2 ini tentang respirasi. Itu ibarat nama airportnya. Kemudian tapi nggak tahu ini maunya dibawa kemana sih? Ini kemudian mau diarahkan kemana. Nah, itu tujuannya di kuliah pengantar. Jadi bukan kuliah expert ya. Tidak ada teori berlebihan di kuliah expert. Bahkan saya biasanya cuma perlu satu PowerPoint,
atau 2 PowerPoint, dan nggak lebih dari 5 menit kalau saya udah kenalan. Tadi karena ada kenal-kenalannya, jadi otomatis tambah lah ya, bonus dapat 10 menit ya. Oke, jadi kira-kira begitu kuliah pengantar. Hari ini saya nggak pakai PowerPoint, tapi saya ada sharekan nanti satu video untuk kita lihat bersama. Kira-kira nanti apa sih yang akan kita hadapi di kuliah di sepanjang blok 2 modul 2 ini untuk 5 minggu ke depan. Ini kan kalian akan jalani selama 5 minggu ya. Selama 5 minggu ini kalian mau ngapain aja sih di modul 2 ini? Oke, biar nggak gagal fokus, biar semuanya tetap di jalurnya. Nggak kesana kemari, sehingga tetap, oh ya udah saya belajar ini aja. Pokoknya saya mau 5 minggu ini saya fokusnya ke sini aja gitu. Oke, kita 107 nggak nambah-nambah ya. 107 nggak usah ditunggu deh. Kita langsung, saya bisa share screen nggak ini? Sudah bisa, dokter. Oke, bentar ya, kita lihat videonya sebentar ya. Video cuma durasi 5 menit mungkin. Semua lihat layarnya? Kelihatan nggak? Terlihat, dokter. Terlihat, dokter. Kelihatan? Videonya kelihatan? Terlihat, dok. Kelihatan ya? Oke. Terlihat, dokter. Suaranya kedengeran? Suaranya kedengeran ya? Oke, kita lanjut ya. In order to stay alive, the body has to breathe air. We breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide. This process is known as respiration. Breathing happens automatically. Every day, the body breathes about 20,000 times. By the time we reach 70 years old, that's about 600 million breaths. All of this breathing occurs because of the respiratory system, which includes the nose, throat, voice box, windpipe, and lungs. At the top of the respiratory system, the nostrils bring air into the nose, where it's filtered, warmed, and moistened. Tiny hairs called cilia protect the nasal passageways and other parts of the respiratory tract and filter out dust and other particles that enter the nose through the breathed air. Air can also be breathed in through the mouth. The two airways of the nose and mouth meet up at the pharynx, which is located at the back of the throat. The pharynx carries both food and air and is used for digestion and respiration. One path is for food. This is called the esophagus, which leads on to the stomach. The other side is for air. It's called the trachea. A small flap of tissue, called the epiglottis, covers the air-only passage when we swallow. This stops food and liquid from going into the lungs. The larynx, or voice box, is located at the top of the trachea, the air-only pipe. This is where our vocal cords are. The trachea, or windpipe, which is a 2 to 3 centimetre tube, then extends downwards from the bottom of the larynx for about 12 centimetres. The walls of the windpipe are made strong by stiff rings of cartilage that keep it open. The trachea is also lined with tiny hairs. They sweep foreign particles and fluids out of the airway, keeping them from entering the lungs. The windpipe divides into 2 branches, and each one of these enters one of the 2 lungs of the body. Each branch resembles the limbs of a tree, dividing into smaller, finer branches called bronchioles. The bronchioles end in tiny air sacs called alveoli, which look a bit like grapes. These structures enable fresh air to get to the air sacs, which are surrounded by tiny blood vessels, or capillaries. The oxygen passes through these air sacs and travels through the capillary walls into the bloodstream. At the same time, carbon dioxide transfers from the bloodstream into the air sacs, where it gets breathed out of the body. When we exercise, the body needs more oxygen to feed the muscles as they work harder. The body responds by breathing more quickly and deeply. As the cells of the muscles use up more oxygen, the lungs have to work harder to keep up the supply. The respiratory system then speeds up to supply the body with much needed oxygen, and also to get rid of the carbon dioxide waste in the system. Over time,
Exercising also helps our chest cavity to get bigger, which enables the body to increase the amount of air it takes in. More capillaries form around the air sacs, so the body gets better at swapping oxygen and carbon dioxide gases. We can see how the body's respiratory system helps the body to move about and is influenced by regular and ongoing physical activity as well. Oke. Jadi itu tadi sekilas. Terus saya bilang itu buat ngantar-ngantar doang. Ya. Jadi kayak ibarat saya supir Grab deh, ngantar-ngantar kalian. Udah jelas ya, judul modul kita memang respirasi. Itu tadi videonya, video singkat, nggak usah pusing dulu karena cukup berbaik hati yang membagi modul ini, nggak digabung semua upper sama lower. Di modul 2 kalian hanya cukup dikasih porsi kecil aja yang bagian uppernya doang. Lowernya nanti kalian lanjut bingung lagi di modul 3. Oke, itu urusannya Pak Marwan mungkin kalau nggak salah saya, Dr. Marwan. Urusan saya cuma bingung ngurusin upper saja. Jadi cuma sebagian kecil aja, dikit banget yang perlu di kalian kuasai. Saya lagi bohong ya, nggak dikit-dikit banget sih sebenarnya, agak banyak juga sebenarnya, hanya untuk ya supaya kalian nggak langsung mati di awal lah ya, nggak langsung patah semangat di awal ya. Saya tadi bohong, nggak sesedikit itu, nggak segampang itu, oke. Jadi tapi yang jelas harus dibatasi. Tadi kalau video tadi kan membukakan semua ya, dari upper sampai ke lower, sampai ke proses diffusionnya, kemudian bagaimana kemudian eksalasi sampai keluar CO2-nya. Tapi untuk bagian kalian hanya di bagian uppernya saja. Jadi jangan terlalu bersemangat di awal, semangat di start nanti ya, tiba-tiba belum sampai ke finish sudah KO. Jadi harus diingat bahwa ini hanya bagian upper aja, fokus kalian 5 minggu ini. 5 minggu nanti ke depan baru kalian lanjutin lagi ke lowernya. Simple. Terus kalau kalian perhatikan juga di jadwal-jadwal kuliah di modul 5 ini, 5 minggu ini juga ada kalian belajar anatomi, fisiologi, microbiologinya, semua paket lengkap ya. Ibarat kalau kalian ini satu komplit paket lah ya. Kenapa sih harus belajar anatomi, fisiologi? Jangan anggap remeh. Kadang-kadang sebagian besar mahasiswa kedokteran paling nggak suka belajar anatomi fisiologinya karena dia anggap kesannya nggak dokter gitu. Kesannya nggak dokter. Kalau dokter kan enaknya langsung belajar penyakit, batuk obatnya apa, demam obatnya apa. Oke, sistem respirasi sesak terus diapain? Nah, sabar, pelan-pelan kita kesananya gitu ya. Kalian harus belajar anatominya dulu. Apa sih yang bisa bikin sesak di setiap orang sesak? Bagian tubuh mana yang berubah atau terdampak ketika dia menjadi sesak? Sesak nafas ya, kita ngomongin sesak nafas ya, bukan sesak yang lain. Bagian tubuh mana sih yang berubah? Berubahnya bagaimana? Kenapa dia berubah? Itu ngomongnya fisiologi lagi. Jadi semua itu harus punya dasar yang kuat di anatomi dan fisiologi. Nggak boleh jangan menjadi patah semangat mempelajari anatomi dan fisiologi yang apalagi anatomi itu cukup membangkitkan emosi memang. Gitu. Anatomi ini bisa bikin depresi, bisa bikin emosi juga. Tapi percayalah itu suatu yang keren gitu. Ini saya nggak bohong. Kenapa saya bilang keren? Coba kalau lihat bagaimana seorang, kalau di film-film ya, misalnya ada seorang tiba-tiba gagal nafas, kemudian tiba-tiba ada orang, itu film apa ya? Sering juga sih di film video seperti itu. Kemudian ada yang tiba-tiba datang yang kebetulan orang lain nggak dikenal tiba-tiba melakukan tracheostomy pada si penderita tadi. Nah, mungkin dia mahasiswa kedokteran semester 3, semester 4 atau seorang mahasiswa koas mungkin yang seperti itu. Kalau kalian tidak tahu anatominya, kalian nggak tahu bolonginnya di sebelah mana ya, leher ada sekian senti, ada 8 senti lehernya, mau bolongin di sebelah mana, asal bolong aja, modar duluan, padahal dia semuanya udah tiba-tiba nggak keselak lagi,
gara-gara kalian bolongin malah jadi mati duluan pasiennya. Nggak lucu kan? Nah, itulah pentingnya atau kerennya belajar anatomi. Jadi kalian tahu harus di sebelah mana ada apa di situ, ada yang namanya apple Adamnya di sebelah mana gitu. Fenomena-fenomena seperti yang tadi dibukakan di video atau yang dibukakan di skenario tadi itu memang fenomena-fenomena yang sangat sederhana yang bisa dibahas dengan cara yang tidak sederhana gitu. Oke. Sebenarnya kalau respirasi seperti contoh misalnya di skenario nanti misalnya bagaimana seorang anak kecil mencoba memahami bagaimana cara kita bernafas. Mungkin kalian pun secara nggak sadar ketika kalian masih kecil pun sudah berpikir seperti itu. Gitu. Itulah fenomena-fenomena yang kita hadapi di perjalanan hidup kita. Nah, sebagai seorang mahasiswa kedokteran, kalian sudah harus memahami fenomena-fenomena tersebut dengan lebih sistematis dan lebih dalam lagi. Bagaimana seorang bisa menarik nafas, bagaimana seorang bisa mengeluarkan nafas, bagaimana dia bisa sesak nafas nanti di blok-blok berikutnya, sehingga ketika kalian sampai ke klinis, kalian akan tahu ketika dia sesak nafas, dia yang terobstruksi di upper atau di lower. Bagaimana membedakannya? Orang semuanya cuma bilang, dok, anak saya sesak nafas. Sesak nafas yang mana? Seorang mahasiswa kedokteran yang sudah memahami, bukan seorang mahasiswa, seorang dokter yang pada saat dia mahasiswa nggak malas belajar anatomi dan fisiologi, dia akan tahu, oh ini pasien dia masalahnya di upper, atau oh ini pasien masalahnya di lower. Jangan nanti kalau mahasiswanya malas belajar di blok 1, blok 2 dan blok 10 ke bawah, pasti dia bingung nih. Oh ya udah, ini sesak nafas saya cukup kasih. Oh ya kemarin ada orang farmasi datang nawarin obat sesak nafas yang ini gitu. Udah saya kasih aja itu. Dia kasih yang salbutamol. Padahal yang bermasalah itu di upper bukan di lower, ya sama aja pasiennya nggak sembuh-sembuh. Oke, kira-kira seperti itu pentingnya kalian memahami atau menguasai anatomi dan fisiologi ini. Jadi ini sangat menarik. Menarik kalau dibuat menarik. Oke. Seperti saya sampaikan di modul 1 dulu, mungkin di kelompok saya masih ingat mudah-mudahan bahwa anatomi dan fisiologi itu bisa kita buat atau harus kita buat sangat menarik, karena itu menjadi dasar, menjadi pegangan kalian untuk kalian sampai jadi dokter nanti. Ibaratnya kalian nggak mau kan, anatomi dan fisiologi itu kalau saya selalu menganggap itu seperti seorang suami cari istri. Seorang suami cari istri, istrinya cantik banget, tiba-tiba lahir anaknya jelek banget gitu. Ternyata istrinya udah dipermak habis-habisan gitu. Istrinya mancung banget, suaminya keren, ganteng misalnya gitu kan. Tiba-tiba anaknya pesek luar biasa gitu. Ternyata setelah diiniin istrinya hasil permakan gitu ya. Tahu nggak sih hasil permak itu bahasa Indonesia ya? Saya nggak tahu. Hasil peram ya. Istrinya ternyata hasil diperam yang tiba-tiba jadi cantik gitu. Nah, itu nggak melalui suatu proses. Saya menganggap anatomi dan fisiologi itu seperti itu. Dasar yang kuat, ada proses di sana, ada proses yang harus kita nikmati bersama-sama, baru kalian bisa memahami suatu fenomena-fenomena yang kalian akan hadapi nanti. Oke, saya rasa itu untuk pengantar di blok 2 modul 2. Satu lagi, mikrobiologinya. Mikrobiologinya saya lihat ada di kuliah. Saya di satu topik kuliah ada mikrobiologinya, karena memang kalau kalian mendalami saat kalian baca nanti itu memang berhubungan erat dengan sistem respirasi di bagian upper ini terutama. Oke, apalagi yang perlu saya ingatkan di upper. Oke, satu lagi, saya kalau lihat ini satu lagi yang terakhir. Saya kalau melihat topik-topik kuliah agak overlapping sebenarnya dengan tutorial, dengan proses tutorial. Saya tahu kalian bahagia dengan overlapping itu, karena itu kan berarti kalian nggak terlalu berat beban kalian di tutorial, nggak masalah deh. Itu bukan saya juga yang menetapkan, itu memang ketetapan dari KPS seperti itu. Topik-topik kuliahnya ada banyak yang overlapping dengan tutorial ini, sehingga di tutorial ini kalian sebenarnya diharapkan prior knowledge-nya ya. Prior knowledge kalian di tutorial, kalian kemudian
di kuliah expert nanti untuk melengkapi semua apa yang sudah kalian pelajari mandiri di tutorialnya tadi. Oke, jadi kira-kira gitu. Bahagia ya, kan tinggal ngulang-ngulang ya kan? Oke, itu enaknya kalau kuliahnya overlapping seperti itu. Gak apa-apa. Nikmati aja di modul 2 ini selama 5 minggu ke depan. Semoga semuanya dapat menguasainya dengan baik. Oke, saya selesai. Silahkan nanti untuk bergabung kembali kelompok saya di jam 10 tetap ya, kita sesuai jadwal aja di jam 10. Oke. Ini saya balikin ke siapa tadi yang harus menjadi moderatornya nih. Silahkan, Dek. Sebelumnya si Alwi ya, Alwi. Cuttingnya Alwi tolong di absensinya di ini kan aja daftar partisipannya bisa kamu screenshot nanti di WA-kan ke saya bisa? Baik dok, sebentar saya screenshot dulu ya. Oke. Baik sudah dok, nanti saya kirim ke dokter via WA. Oke, terima kasih ya. Saya sebagai perkenalan, saya bukan orang yang suka mengabsen-absen. Saya bukan tipe orang yang mengabsen-absen. Level mahasiswa menurut saya bukan orang yang harus hadir karena diabsen. Level mahasiswa adalah orang yang hadir kalau dia memang pengen belajar. Kalau dia nggak mau belajar ya udah silakan aja nggak hadir, no problem buat saya. Tapi ternyata menjadi masalah buat KPS. Jadi otomatis saya harus melapor ke KPS ya. Apalagi kuliah online. Kuliah online tinggal bilang aja, dok maaf dok error jaringannya. No problem, saya nggak mau menghabiskan banyak energi saya untuk hal-hal yang seperti itu. Silahkan, buat saya masing-masing punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab sebagai dosen, kalian punya tanggung jawab sebagai mahasiswa. Cukup jalankan tanggung jawab masing-masing. Oke, jadi mau absen mau enggak, silahkan kejujuran masing-masing aja. Oke, saya rasa cukup seperti itu saja ya, supaya kita sama-sama menjaga tanggung jawab kita masing-masing. Ya, Alwi nanti tolong di WA-kan ke saya absensinya. Saya anggap absensi lah itu ya, walaupun bisa aja kan dimasukin, dihidupin baru dia lanjutkan tidur siangnya, tidur paginya. Siapa yang tahu, who knows gitu kan, hanya kalian sendiri yang tahu. No problem juga buat saya. Oke. Oke, cukup sekian ya, Dek ya. Silakan kita live, saya live. Nanti kita ketemu lagi di jam 10. Selamat pagi semuanya.